Selamat berjumpa kembali lewat layar kaca para pemirsa. Rasanya kangen ya kalau tidak menengok tanaman porang yang mana sudah kurang lebihnya 1 minggu yang awalnya masih nampak di video yang lalu. Tentunya kita menyimak dan bisa membedakan perkembangan dari perkembangan tempo hari dibanding hari ini ya. Sudah alhamdulillah nampak perkembangan sangat nampak sekali ya. Ternyata perkembangan porang ini sudah memenuhi syarat atau kehendak atau angan-angan saya tentunya ya pemirsa. Yang awalnya belum setinggi ini ya, namun minggu yang kemarin sudah nampak tanda-tanda gemuk ya, tanda-tanda membesar, namun minggu yang lalu tidak sebesar ini. Namun ternyata perkembangan tanaman porang yang disebut juga tanaman rawa rontek ini alhamdulillah ya. Ini batangnya sudah segini. Ini dari hari ini, dari menanam ya, pertama kali umbi sebesar bagian ujung kelingking ya, kelingking jari kita. Ini juga memang betul adanya bahwasanya tidak bisa saya untuk uji coba mencabutnya. Isinya sekarang sudah, umbinya sudah sebesar apa, namun saya hanya bisa sementara kali ini melihat perkembangan pertumbuhan daripada tangkal porang yang awalnya juga lebih kecil daripada ini ya. Nah, awalnya lebih kecil daripada ini. Juga mungkin awalnya itu segini aja, kurang lebih ya 1 jengkal. Namun juga sekecil ini pun sudah nampak ya bijinya atau kataknya di atas. Ini rata-rata sudah ada kataknya semua rata-rata. Dan kita tentunya bersyukur menjadikan ini sebuah semangat. Tentunya tidak hanya saya pribadi, salam kepada petani-petani porang seluruh Indonesia yang mana tetap giat aktif menekuni ya, merawat tidak bosan-bosannya, dikarenakan satu, kita bertani itu tentunya kita tidak hanya hiburan ya, tapi kita tentunya menyayangi atau mencintai tanaman. Bahwa tanaman itu sendiri bagaikan kita-kita juga ya, yang perlunya mendapat perhatian ya para pemirsa.
Alhamdulillah. Ini sudah nampak segitunya ya, mantap. Rata-rata sudah lumayan besar, namun perlu saya sampaikan kembali yang tadi belum kesampaian. Saya menyampaikan perihal mulai tanam dari sepucuk jari kelingking kita ya, sekecil itulah, masih besaran kelereng. Kalau umpamanya masih sebesar kelereng ya kita tanam, namun kurang lebihnya antara 2,5 bulan ya, 3 bulan pun belum kesampaian. Sampai hari ini nampak perkembangan sudah, alhamdulillah, seperti ini. Yang kecil itu dulunya segini ya, dari mulai tanam itu rupa-rupanya hanya sebesar ini. Tapi juga tanaman porang ini untuk pembesaran batangnya ya, nampak sekali ya. Salah satu contoh ada juga, salah satu contoh ini ya pemirsa ya. Ini dulu awalnya segini, ketika ada usaha pembesaran batang sudah jadi segini. Ini sudah contoh saja yang nampak ya, tapi tidak hanya ini, semua tanaman porang ini juga seperti itu semua. Ini juga kita lihat awalnya sekecil ini ya pemirsa ya, dari mulai tanam tuh sekecil ini. Ketika sudah ada bentuk pembesaran batang, jadinya sudah segini. Ini sudah setinggi ini. Juga sama, yang awalnya segini ya pemirsa ya, jadi sudah membesar. Ini mulai dari ini ya, awalnya segini jadi sudah segini. Ini ketinggiannya seperti ini ya pemirsa ya. Ketika kita melihat batangnya ini sudah sebesar ini. Ini baru 2 kali pertumbuhan, sedangkan tanaman porang ini untuk pembesarannya dalam 1 tahun itu bisa 4 bisa 5 kali. Ini yang sudah kita buktikan ya pemirsa ya. Katanya besar-besar ya. Nah ini dulu kayaknya sebesar ini ya pemirsa ya. Weh, ketika sudah tumbuh lagi sebesar itu, panjangnya kayak gitu. Set. Inilah bentuk nyata dari perkembangan atau pembesaran batang porang ya. Mantap banget ya guys. Kita masih akan menuju ke sana. Ini kanan kiri ya, kanan kiri semua mantap. Ini yang sudah agak gede pun sudah berapa ya, kalau dihitung katanya itu, kalau sudah dihitung katanya yang besar, aduh, yang nampak ini aja sudah ada setengahnya, satu pinggirnya satu
sudah ada 3 ini yang nampak. Ini masih skala umur muda ya. Kalau kita melihat lagi yang sudah agak tua ya, ini juga ada 3. Tapi yang mungkin menurut fakta yang ada yang sudah daripada pertumbuhan porang ini, untuk yang besar juga bisa membuahkan katak kurang lebih 9 dan 10 atau lebih mungkin ya. Namun seperti ini yang bisa saya tunjukkan kepada para pemirsa. Mohon maaf dikarenakan pemula ya. Untuk yang lebihnya lagi mungkin belum bisa saya laporkan, belum bisa sampaikan. Yang hanya bisa saya siarkan lewat layar kaca kepada pemirsa ya, tentunya kita berbicara ini pun menunjukkan fakta ya, tidak mengada-ngada tentunya. Yang bisa saya siarkan tentunya yang ada di hadapan dan hasil daripada karya saya seperti ini. Ini sudah ada yang daun yang tua ya. Sebentar lagi daun yang sudah menua ini semakin menguning ya. Semakin menguning menandakan yang namanya katak ini sudah pasti tua. Untuk bibit ke depan itu dikatakan yang namanya katak ready ya. Ready dalam arti tuanya itu tidak dipaksa ya pemirsa ya. Saya menyarankan kepada pemula-pemula petani porang yang mana untuk giatnya ke depan, ini saya menunjukkan ini bukan mengapa, tapi ini saya tunjukkan langsung kepada para pemirsa. Jika mana Anda atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mau atau hendak berpesan yang namanya bibit katak, itu tentunya carilah ya bibit katak yang seperti ini. Bentuknya seperti itu ya. Ini yang disebut ready itu tidak terpaksa tuanya mengikuti matinya pohon ya, atau berakhirnya satu musim. Itu sudah jelas katak ini tua. Jika mana untuk bibit tentunya tidak ada keraguan-raguan dikarenakan katak ini tua. Seperti ini juga sudah menua. Nah, sudah menua menguning ya, sebentar lagi. Nah seperti ini juga sudah menua juga. Ini jadinya katak ready ya. Yang di tengah-tengahnya itu ya, daripada tangkal itu disebut katak super. Katak super A1, katak super ya. Seperti itu contohnya. Kalau katak super itu tempatnya di mana? Para pemirsa, letaknya di tengah-tengah antara belahan atau selang selah-selah antara tangkal kanan, kiri, dan sayap kanan lagi, seperti itu. Nampak seperti itu ya. Kita kalau yang namanya katak super itu seperti itu. Jadi para pemirsa, kalau Anda termasuk peminat petani porang ke depan, pilihlah katak super. Jadi jangan mau ya untuk kepada pemirsa untuk dibohongi, bahasanya demikian, karena sifatnya
Saya juga tidak berani membohongi dikarenakan dibohongi juga dalam artian kita pastilah tidak ikhlas ya. Pada para pemirsa, seperti ini yang bisa saya laporkan kepada seluruh pemirsa di tanah Nusantara untuk petas, untuk pecinta, khususnya untuk pecinta petani porang, salam dan tetap semangat. Kami berdoa seluruh pemirsa tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum.